Saya akan coba sambungkan dulu. Yang ini di sini saja. Kemudian ini di sebelah sini ya positifnya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar yang masuk di kolom komentar. Jadi pertanyaannya itu kira-kira seperti ini. Apakah benar SCC Samoto seperti yang saya pakai ini ya, itu ketika sudah floating atau sudah penuh akan overload dan mengakibatkan inverter yang digunakan protect ya. Kemudian pertanyaan kedua yang akan saya bahas kali ini, yaitu pertanyaan yang menanyakan apakah ketika BMS yang saya pakai ini sudah protect dari SCC akan mati karena SCC tidak akan mendapatkan arus lagi. Nah, seperti saya sampaikan di video sebelumnya juga, SCC saya itu hampir setiap hari overload ketika jam 2-an ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini. Di sini sudah 29,2 volt. Dan di sini pengecasan tinggal 6,6 ampere karena memang beban yang saya pakai saat ini sekitar segitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ketika SCC ini sudah floating akan terjadi overload voltase dan mengakibatkan inverternya protect. Jadi bisa saya infokan juga ke rekan-rekan, dari terakhir saya membuat video PLTS yang membahas tentang apakah boleh PLTS tanpa izin menggunakan ATS, itu sampai hari ini PLTS saya itu belum pernah beralih lagi ke PLN. Jadi artinya dengan setiap hari SCC saya floating seperti ini, itu inverter saya tidak protect sama sekali. Dia akan saya tunjukkan juga ke rekan-rekan. Meskipun tadi di SCC sudah terbaca 29,2, inverter saya tidak protect dan masih menyala normal. Jadi dari indikator di inverter terbaca 29,1 volt. Dan di sini lampu hijaunya masih menyala, itu artinya inverter ini masih mengeluarkan arus AC 220. Untuk beban sendiri, arus inputnya itu masuk sekitar 6,12 ampere seperti ini. Makanya tadi di SCC itu tertulis voltase sekitar 6, sekian ampere juga. Nah, di sini pun saya juga menggunakan 2 SCC. Masih 2 SCC ya, yang satu yang menghandle 2 kali 100 WP yang 39 sel. Di sini pun juga sudah berhenti, tidak ada arus pengecasan dan tidak terjadi lonjakan juga. Jadi voltase di sini masih stabil di 28, sekian, dan kita baca di wattmeter sudah tidak ada arus pengecasan sama sekali, sudah 0,0 ampernya dan 0,0 wattnya. Jadi yang disampaikan dari pertanyaan tadi, apakah benar SCC akan overload dan voltasenya jadi mempengaruhi kinerja inverter, itu jawabannya tidak benar. Jadi meskipun saya menggunakan SCC Samoto ini, SCC ini bagus, bisa memproteksi ketika sudah floating dan tidak terjadi overload tegangan. Dan di sini perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa saya pun menggunakan 2 baterai yang berbeda kapasitas, yang 80 ampere dengan 10 ampere, itu secara paralel tidak ada masalah. Jadi rekan-rekan sebenarnya memparalel baterai itu tidak bisa asal ya. Jadi kenapa ini bisa secara paralel? Karena kedua baterai ini memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau rekan-rekan punya baterai yang berbeda karakteristik, itu sebaiknya jangan diparalel. Karena kalau diparalel dikhawatirkan mungkin itulah yang jadi penyebab SCC-nya jadi overload. Jadi karena salah satu baterai sudah melebihi dari batas pengecasannya, sedang baterai yang satunya belum. Nah, disitulah mungkin terjadi overload sehingga inverternya jadi protect. Nah, untuk saya ini karena baterainya tipenya sama, jadi ketika penuh pun dia akan bersamaan. Oh ya, buat rekan-rekan yang ingin paralel baterai, dipastikan ketika akan paralel itu muatan keduanya itu jangan terlalu jauh selisihnya. Jadi misalkan yang ini 100%, kemudian yang ini 50%, di paralel itu bahaya. Karena ketika di paralel akan terjadi lonjakan arus dari sini
ke yang kosong tadi. Nah itu kalau kosongnya terlalu jauh, itu terlalu besar dan bisa mengakibatkan kebakaran atau bahkan apes-apesnya baterai bisa meledak ya. Nah, biar rekan-rekan lebih yakin, di sini saya juga akan mencoba menggunakan inverter yang jenis high frekuensi ya. Kalau itu kan tadi yang dipakai yang LF. Nah, sekarang kita akan coba pada inverter HF. Apakah dalam posisi floating seperti sekarang, inverter ini akan overload dan tidak bisa mengeluarkan arus. Saya akan coba sambungkan dulu. Yang ini di sini saja. Kemudian ini di sebelah sini ya positifnya. Aduh. Agak ada lonjakan arus, agak ngeri ini. Oke, ini sudah saya colokkan positif dan negatifnya. Saya akan coba di inverter ini. Nah, seperti rekan-rekan lihat, inverter jenis HF pun ini tidak overload, jadi kedua lampu menyala normal. Di voltnya masih hijau, powernya juga hijau. Jadi ini sekaligus bisa membuktikan bahwa rekan-rekan mau pakai inverter yang LF ataupun yang HF, itu ketika sudah floating masih aman digunakan. Cuma di sini ada sedikit perbedaan pembacaan voltase. Jadi untuk yang HF terbaca 29 volt, sementara di yang LF 29,1. Sedang di wattmeter terbaca 29,2 dan di SCC pun terbaca 29,2 juga. Kemudian juga ada satu lagi pertanyaan, apakah ketika baterai penuh ya atau BMS sudah memutus arus, SCC akan mati karena SCC tidak dapat arus? Itu jawabannya juga tidak ya. Jadi seperti rekan-rekan lihat di sini, ini kan sudah floating, baterai sudah penuh, tapi SCC pun tetap saja menyala. Jadi meskipun BMS ini memutus arus pengecasan, tapi BMS ini tidak menghentikan untuk arus pengeluarannya. Karena ini adalah BMS tipe common port yang untuk pengecasan dan penggunaan itu sama, makanya ini tidak memutus arus untuk pemakaian. Nah, beda halnya kalau rekan-rekan menggunakan BMS yang bukan common port. Nah, itu ketika arus pengecasan diputus, itu diukur di jalur pengecasan sama sekali tidak ada arusnya. Nah, karena ini common port, meskipun sudah penuh, dicek secara voltase, secara arus tetap ada. Makanya SCC saya tetap nyala dua-duanya dan tidak error. Nah, buat rekan-rekan yang menggunakan PLTS, sebaiknya jangan menggunakan yang bukan common port ya, karena yang bukan itu biasanya cocok digunakan untuk motor listrik atau kendaraan yang menggunakan baterai listrik. Nah, kalau untuk PLTS sebaiknya rekan-rekan gunakan BMS yang common port seperti ini. Nah, di sini juga sekalian saya akan tunjukkan lagi ke rekan-rekan untuk kesekian kalinya berapa voltase baterai saya setelah sekian bulan, apakah ada penurunan setelah saya pakai beberapa bulan terakhir ini. Saya akan tunjukkan voltase per selnya. Di sini sudah saya setting di skala 20 volt. Untuk sel yang pertama ini terbaca 3,72, 3,6, 3,6 juga, 361, 3,6, 36 juga, 363, dan terakhir 3,67. Jadi kalau biasanya yang penuh duluan itu yang ini yang paling tinggi, sekarang yang voltasenya paling tinggi malah justru pindah ke sini hari ini. Cuma kalau dipegang baterai ini sih aman-aman saja ya, tidak hangat sama sekali, bahkan ini dingin sama sekali, tidak ada hangat-hangatnya. Jadi ini masih aman, tidak usah khawatir. Meskipun sudah penuh, sudah floating, ini masih aman. Sekarang saya akan lanjutkan ke baterai yang kedua. Nah, ini yang saya bilang bahwa baterai ini sebenarnya sudah kurang sehat ya, karena sudah ada 2 sel yang bisa penuh duluan, sementara yang lain ditinggal di voltase di bawah 3,4. Nah, saya bilang baterai ini sudah tidak maksimal, dan saya pun
Sekali lagi, saya tidak menggunakan active balancer. Oke, saya akan tunjukkan juga baterai yang ini 3,34 34. Nah, yang ini seperti biasa sudah 3,66 ya, hampir 3,7. Yang lain sih mirip ya, 3,34 juga sama, 334 juga, 334, dan yang terakhir ini juga sama, ini sudah 3,65. Jadi baterai saya yang dua ini emang sudah kurang bagus ya, sudah penuh duluan, dan kalau dipakai ini juga sudah habis duluan. Jadi saya harus mengganti dua baterai ini. Oke, jadi dari yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas ya, bahwa inverter saya tetap bisa menyala meskipun sudah dalam posisi floating. Oke, jadi sekaligus di video ini saya menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Jadi yang pertama tadi, yang pertanyaan apakah SCC floating merek Samoto ini akan mengakibatkan inverternya overload, itu jawabannya tidak. Kemudian sebaliknya, apakah ketika BMS memutus arus pengecasan apakah SCC akan mati, itu jawabannya juga tidak, karena kedua SCC saya masih menyala normal sampai saat ini. Jadi kesimpulannya, rekan-rekan bebas, tidak ada masalah ya, mau menggunakan inverter apapun dengan SCC Samoto tidak akan terjadi overload tegangan. Dan sudah saya sampaikan tadi, kalau terjadi overload kemungkinan karena emang baterai yang digunakan itu voltasenya melebihi dari standar maksimal voltase dari inverternya. Di sini kan saya menggunakan baterai level 4, itu kan maksimal 29,2. Mungkin yang ditanyakan itu konten tersebut menggunakan baterai yang voltasenya di atas 29,2. Nah, itu harus dipastikan lagi. Karena saya sendiri belum sempat melihat videonya ya, hanya di info saja. Saya rasa sudah cukup panjang video kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa rekan-rekan isikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.